he's fully Indonesian. Di Indonesian sini ya? tuh banyak banget diaspora. Kita bilang diaspora adalah warga Indonesia yang mungkin lahir di sini, ya kan, orang tuanya Indonesia atau mereka dari Indonesia tapi mereka besar di sini dan tidak pernah pulang gitu kan. Warga Indonesia yang menetap di sini seperti dia itu banyak gitu kan. Banyak, oke. Ya banyak, dan hanya pulang ke Indonesia misalnya untuk liburan gitu kan. Jadi by birth dan by kenegaraan Bibi itu masih Indonesia, dan dia juga masuk sebagai WNI waktu dia ngelamar jadi polisi, karena di sini kan ada law anti diskriminasi, jadi tidak boleh dia bisa jadi polisi di sini walaupun dia warga negara Indonesia, bisa gitu Kak. Kecuali kita bisa go out dari kehidupan seperti itu, misalnya tinggal di Bali dan misalnya tinggal harmonis terus nggak banyak staff, ya kan, cuman mommy, daddy, and family gitu kan, seperti keluarga artis yang kita kenal gitu kan. Tapi buat aku adalah di sini, so aku bisa jalani itu di sini, dan ini hasilnya gitu kan. Dan I think that's what make me happy. My family makes me really happy. That's very good to hear, Angie. Karena saya melihat begini, apa yang terjadi di Indonesia ini, jangankan artis, ya yang bukan artis saja, ibu-ibu rumah tangga atau keluarga itu pengennya show off, glamour, persaingan, segala sesuatu harus up to date, dari handphone, mobil, segala macam. Akhirnya timbul banyak hal-hal yang mereka tidak inginkan. Kedekatan dalam keluarga, kesatuan dalam keluarga itu akhirnya jadi renggang. Ada godaan ini, ada godaan itu. Suaminya kena godaan, istrinya kena godaan, anak-anaknya kemana. Tapi mereka lebih bisa menata self-disiplin. Kurang lebih seperti itu. Makanya, saat kunci kedua yang saya lihat dari Angie ini adalah Angie ini bersyukur. Yang penting cukup family being together, dekat sama anak-anak, dekat sama suami, everything is itu buat Angie adalah priceless. Jadi sesuatu yang berharga itu bukan uang, bukan harta, tetapi being together in the family. Itu adalah jadi perempuan itu kan agak-agak punya tuntutan sosial yang sangat sulit ya. Dan itu bikin kecemasan tersendiri, itu bikin kayak keraguan sendiri, misalnya jadi apakah kamu nggak pernah cemburu sama suami? Aku sering ditanya kayak gitu, pernah cemburu nggak sih, pernah takut diselingkuhin nggak sih? Awas suaminya jangan dipajang-pajang di Instagram, nanti banyak pelakor, ya kan? So kalau buat aku, tips rumah tangga aku adalah kayak yang bikin aku ngerasa bahagia lahir batin, itu aku bilang tadi, itu adalah aku tidak punya rasa cemas atau aku tidak punya rasa ketakutan kalau suami aku diambil orang. Seperti itu, karena bukan cuman karena dari attitude suaminya, tapi karena dari apa yang aku give di family ini juga. Aku berusaha menjadikan yang terbaik, tapi juga yang pelajaran yang paling aku menurut aku sulit aku belajar adalah benar-benar menjadi full time mom. Dan selama 2 tahun aku menjadi full time wife and mom, ya kan, ibu rumah tangga sejati gitu kan. Dan menurut aku sangat respect, dan aku sangat aku ngerasa itu adalah pekerjaan yang paling, kalau kita bisa sebut pekerjaan ya, itu adalah tugas dan pekerjaan yang paling sulit buat aku, adalah menjadi full time mom and wife. Dan paling mulia, tapi juga paling kurang dihargain. Jadi makanya penghargaannya kurang gitu kan. Tapi itu tapi aku respect sama ibu-ibu rumah tangga, karena itu adalah pekerjaan yang paling sulit. Tapi waktu aku belajar menjadi ibu rumah tangga, aku belajar untuk bahagia dengan hal yang simple, bahagia dengan anak-anak kita atau orang yang kita sayang, bahagia udah cukup buat kita gitu kan. So itu pelajaran hidup yang paling tinggi, dan buat aku adalah kenapa aku nggak pernah khawatir kalau suami aku itu dicuri orang atau apa, itu karena
Dia pulang selalu on time. Dia pulang, dia bilang dia maunya makan di rumah, nggak mau makan di luar karena dia kangen sama masakan aku dan karena dia suka sama masakan aku. And then kita chat, kita nonton bareng, kita punya family time, ngomong sama anak-anak, kita punya movie time. Jadi kita itu sebagai keluarga kita sangat tight. Bukan cuman sama suami aku, tapi juga sama anak-anak aku. Aku tahu kegiatan mereka seharian gimana dari sekolah, ngapain aja, punya teman baru atau enggak. Terus dia cerita dia punya teman cewek atau cowok atau apa yang dia pengen mau. Kalau misalnya kalau aku berasa udah perbaikin hubungan aku di rumah, aku ngerasa ketenangan rumah tangga itu satu yang paling utama dan itu yang bikin aku jadi lebih bahagia sebagai seorang wanita gitu kan. So itu aja sih sharing tipsnya dan tapi itu salah satu kebanggaan aku yang paling utama. Very interesting loh Angie, bener-bener aku kagum loh lihat Angie perubahannya sekarang. Karena I know Angie waktu masa mudanya Angie, aku tahu banget Angie di Jakarta kayak apa kehidupannya, party-partinya kayak apa zaman dulu, iya kan. Jadi I've seen all that and today I see Angie, wow luar biasa, Angie perubahannya luar biasa gitu. Ada hal yang masih belum tercapai atau cita-citanya Angie apa ke depannya? What are the things you're targeting now after this with all the achievement you have got? Ya, aku sekarang lagi sekolah lagi, jadi mudah-mudahan aku bisa mencapai S2 di sini sambil bekerja, makanya aku kerja sebagai di finance juga part time. So itu harus aku jalanin dulu dan aku mungkin tidak pengen tergoda lagi untuk balik-balik ke Indonesia atau apa sampai ini selesai at least gitu kan, karena buat aku selain achievement aku yang lain, aku selalu balik, aduh kenapa sih gue waktu dulu main film harus ninggalin kuliah gitu kan, kenapa sih nggak coba dilakuin dua-duanya aja gitu kan. Ada satu regret itu dan aku kan nggak mau hidup tanpa regret ya, maksudnya dengan regret itu. Jadi sekali lagi aku bilang never late. Jadi why not balik lagi sekolah, walaupun nyicil, walaupun sekolah malam, walaupun sekolah online, balik lagi supaya on paper CV aku juga profil aku bisa komplit sekarang gitu. Itu masih satu achievement aku pribadi. Terus kalau secara hobi, what's your hobby now? Apa ya hobi aku? Aduh aku I love cooking. I love cooking so much now. Sangat surprise gimana waktu aku main film aku nggak bisa. Mungkin aku even prefer beli Indomie dibanding harus bikin sendiri. Ya dan nggak tahun 2009 aku ingat 2009 adalah pertama kalinya aku belajar masak nasi, bayangkan. Tapi sekarang I can do everything. Aku bisa masak curry, Indian curry. Aku bisa masak Thai curry. Aku bisa masak rendang, and semua masakan Indonesia paling tidaknya yang aku tahu ya. And then karena pandemik ini kan banyak banget yang lagi hobi dan lagi kalau di Indonesia kan begitu, lagi musim orang lagi hobi berkebun atau punya tanaman langsung gitu kan, like it's so populer banget dan kebetulan sebelum itu aku di sini udah hobi berkebun duluan gitu kan, jadi aku sharing bunga-bunga atau apa yang di sini dan ternyata banyak yang followers aku sekarang ganti minatnya begitu. Oke. Nah kalau rumahnya Angie gayanya lebih gaya kemana nih, your house style, lebih ke Eropa atau lebih ke Indonesia? Lebih ke Eropa karena aku suka banget sama arsitektur sini gitu kan. Yeah. Jadi buat aku dan kebetulan rumah yang aku punya kan rumah tua juga kan, rumah khas Inggris, Victorian Terrace House. Jadi desainnya juga harus simpatetik kan dengan English style gitu atau European style. Jadi seperti itu gayanya. Tapi today is really very nice, we can talk almost 1,5 jam nih kita ngobrol dari tadi, hampir 2 jam nih. Angie bukan cuma sebagai my artist, tapi you're also like teman baik dari dulu. Angie bantu saya penulisan skenario, Angie bahkan dulu ada film-film yang saya minta diedit ulang, saya minta Angie bantuin aku dong edit filmnya.
gitu. So basically we have a long history lah together. Perjalanan kita cukup jauh juga gitu. Yeah. So I consider you as one of my best friend. Tapi yang paling aku selalu respect and I always have time for you gitu, Shankar, adalah bukan cuma buat aku aja ya. Aku ngerasa kamu itu orang yang banyak memberikan kesempatan sama orang-orang lain, sama artis-artis muda, artis-artis pemula. Begitu kamu lihat nih orang apapun bakatnya atau apapun kemampuannya ataupun dia nakal bolak-balik kayak gimana, I know you. Tapi begitu kamu lihat nih orang bisa nih orang mau kerja nih orang gigih nih perjuangan dia dalam hidup atau dalam karir, you always give a second chance. You always give a chance. Tapi kamu itu orang yang selalu bisa ngelihat raw talents and then you give chances. And I always appreciate you because of that. Thank you banget udah jadi salah satu orang yang sangat suportif dalam perjalanan aku menuju sukses. I really genuinely pengen banget ngomong seperti itu. Thank you so much Angie, I really appreciate. Karena bukan apa-apa, saya kalau lihat orang punya talent dan mereka nggak dikasih kesempatan sayang banget. Reza Rahadian juga awal-awalnya Scary Movie ya waktu itu main kan. Nino Fernandez ya. Banyak banget lah yang aku udah kasih kesempatan dari zaman dulu gitu kan. So basically, nah I want to ask you one thing. Kalau satu hari aku bikin live YouTube, I connect you with the Indonesian audience here supaya mereka bisa bertanya langsung live melalui YouTube, boleh ya Angie ya? Nanti tentu aja. Like I said to you, Shankar, I always have gratitude, rasa berterima kasih. Jadi pintu aku dan apa aja yang misalnya kamu minta favor secara profesional ya, aku always open the door for you. Thank you so much Angie, I really appreciate. I wish to like meet your whole family directly. Nanti satu waktu kalau ada kesempatan, I'll come to London, ketemu atau maybe your family comes to Indonesia, nanti kita saling ketemu juga. Ya pengen saling kenal lebih dalam karena I know you well, tapi aku belum kenal suaminya, aku belum kenal anak-anaknya kan, kayak gitu. So I really wish you all the best, good future for you, a nice life for you and your husband. Pokoknya aku doakan semua yang terbaik buat Angie dan keluarga. I appreciate your 2 hours today. Waktu yang diberikan sama Angie luar biasa hari ini. Dan aku lihat semangatnya Angie luar biasa. Mudah-mudahan Angie hari ini bisa memotivasi semua orang-orang yang nonton acara ini. Dan mereka bisa menata hidup mereka rapi. Ya, we wish everybody have a good life ya Angie ya. Oke, Shankar, sama-sama ya. Terima kasih banget buat chit-chatnya. It's been lovely, senang banget. Udah nostalgia dari dulu sampai sekarang. Udah bisa ngambil highlight hal-hal dan say good things tentang aku. Kids say goodbye, come on. Come on. Say ABN. Bye. Thank you so much. Take care of your mom. Bye-bye. Hi. Bye-bye. Bye, see you, bye-bye. Oke guys, tadi perbincangan yang sangat menarik dengan Angie. Angie sekarang udah stay di London. Saya kenal betul perjalanan Angie seperti apa dari awal. Mulai dari pertama kali kita bikin film Virgin sampai beberapa proyek kita kerjakan bareng-bareng. Saya melihat sendiri bagaimana perubahan kehidupan Angie dari yang kehidupan yang Jakarta yang sangat metropolitan banget, yang sangat happening banget, sampai Angie mengambil keputusan harus pindah ke London, memilih hidup di London, dan kita bisa melihat bahwa sampai pada titik hari ini apa yang dilakukan Angie itu bukan sebuah perjalanan yang sangat mudah, tetapi penuh perjuangan, penuh titik-titik di mana Angie itu mesti mengambil satu titik keputusan. Apakah harus ambil titik ini? Ketika keartisannya Angie pada titik di puncak, Angie harus mengambil satu keputusan di mana meninggalkan keartisannya demi masa depan berumah tangga dengan suami dan demi anaknya. Nah, kita pun bisa mengambil pembelajaran yang sama bahwa bagaimana kita harus lebih mengutamakan keluarga terlebih dahulu. Oke? Karena kita memang melihat kehidupan di Jakarta saat ini memang kehidupan yang terlalu manja dan banyak merusak norma-norma sebenarnya. Tetapi ketika kita mengerti makna, arti dan dari keluarga, makanya kita bisa lebih tenang hidupnya. Saya melihat hari ini dan saya bangga dengan Angie hari ini bahwa Angie sudah mencapai satu titik kepuasan.
Kita nggak katakan bahwa kepuasan dalam segi materialistis, tetapi minimal kepuasan, ketenangan hidup yang dicapai walaupun berkecukupan, tapi Angie memiliki rasa bersyukur. Rasa bersyukur ini yang kita mesti tanamkan apapun kehidupan kita. Jangan hanya uang yang kita kejar, karena uang dikejar itu nggak ada habis-habisnya. Kita butuh quality time, kita butuh waktu bersama keluarga, kita butuh membangun ketenangan hidup, dan kita harus bisa menjauhkan diri dari godaan-godaan yang merusak kehidupan kita. Jadi untuk episode ini, kali ini kita udah melihat bagaimana kehidupan Angie dan apa yang kita bisa petik, apa yang kita bisa belajar dari sini. If she can do, you can do. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan materi-materi yang lebih menyenangkan, yang lebih berguna dan lebih bermanfaat di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa lagi di success story berikutnya. Stay tuned.